Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saat menjual sesuatu, tentu kita, para penjual atau para pengusaha atau para pebisnis, itu mengharapkan dapat pembeli, ya kan? Capek-capek jualan, masa nggak dapat pembeli? Nah, sayangnya, bagi sebagian orang dapat pembeli itu nggak mudah, ya. Padahal di satu sisi, ada orang-orang yang mungkin jualannya itu sama persis, sama manfaatnya, sama harganya, bahkan sama produknya, itu bisa mendapatkan pembeli dalam jumlah yang banyak. Jadi ada sebagian orang yang dapat pembeli itu kesusahan, tapi di satu sisi ada orang yang jualannya itu malah laris manis, padahal produk yang dijualnya itu sama persis. Nah, sebenarnya di mana perbedaannya? Di mana salahnya? Ya, apa bedanya? Karena itulah, jika Anda ingin dapat pembeli, maka jangan lewatkan dua hal yang akan saya jelaskan di video ini. Di video ini, saya akan menjelaskan dua hal penting sebelum menjual sesuatu. Insya Allah ketika Anda paham dua hal yang akan saya jelaskan ini, maka ketika Anda menjual sesuatu, itu akan jadi lebih mudah. Nah, apa dua hal itu? Hal yang pertama itu adalah kepercayaan. Banyak orang terburu-buru ingin dapat pembeli, tapi hanya beberapa orang yang peduli dengan yang namanya kualitas hubungan dengan calon pembelinya. Ya, untuk membeli itu ada proses yang harus dilalui. Jadi nggak ujuk-ujuk kita menjual sesuatu kemudian orang itu membeli produknya. Nggak seperti itu ya. Kita jualan ke manusia, karena yang kita jual adalah manusia, maka ada proses berpikir dari calon pembeli kita itu. Jadi ada prosesnya. Nggak bisa begitu kita kasih penawaran kemudian mereka itu langsung pembeli. Nggak bisa seperti itu. Nah, dan salah satu proses yang harus dilewati itu adalah calon pembeli itu harus percaya dulu dengan penjualnya ya. Jadi sudah fitrahnya seseorang itu hanya akan membeli ke penjual yang mereka percaya. Kalau calon pembeli itu nggak percaya dengan penjualnya, sebagus apapun produknya, nggak akan bisa menggerakkan calon pembeli untuk mengeluarkan uang mereka. Seperti itu. Jadi, begitu. Jadi usaha apapun yang dilakukan percuma kalau tidak ada yang namanya kepercayaan. Nah, kenapa begini? Kenapa sih orang itu harus membeli percaya dulu? Karena bagi banyak orang, uang adalah sesuatu yang berharga. Dan sudah pasti mereka hanya mau memberikan uangnya kepada orang yang mereka percaya. Ya, hal ini itu berlaku ke semua orang, termasuk mereka yang, mohon maaf, yang saat ini main asal jualan aja. Ya, yang asal jualan itu, saya jamin, kalau mereka membeli produk, mereka itu juga nggak langsung beli. Mereka itu hanya juga akan beli ke penjual yang mereka sudah percaya. Nah, Anda juga seperti itu, saya juga seperti itu. Ya, kita tidak akan membeli ke sembarangan penjual. Ya, atau kita tidak akan menaruh uang kita ke sembarangan bisnis. Kita hanya akan mengeluarkan uang kita ke orang yang kita percaya. Nah, inilah hal pertama yang harus diperhatikan sebelum jualan, yaitu kepercayaan. Kenapa? Karena tanpa kepercayaan itu mustahil ada penjualan ya. Produk sekeren apapun, penawaran semenarik apapun, bonus sebanyak apapun, itu tidak akan membuat seseorang itu akan transfer, akan membeli kalau mereka itu belum percaya dengan penjualnya, seperti itu. Oke? Jadi, buat orang lain percaya dulu dengan Anda atau dengan bisnis Anda dulu, baru tawarkan produk Anda ke calon pembelinya, seperti itu ya. Jadi buat orang lain percaya dulu atau buat orang lain itu percaya dengan bisnis Anda dulu, baru tawarkan produknya, begitu. Nah, caranya bagaimana? Jika Anda itu jualannya direct gitu ya, orang ke orang ya, alias jualan langsung, itu bangun interaksi positif dulu ya, bangun interaksi positif dulu, berusaha jadi penjual yang menyenangkan. Atau jika Anda jualannya bisnis ke bisnis, maka bangunlah yang namanya portofolio atau track record yang profesional ya. Intinya apa? Intinya bisnis itu harus melakukan aktivitas untuk dipercaya calon konsumennya ya. Mohon maaf, banyak bisnis itu di luar sana pengen dapat pembeli secara cepat, tapi mereka itu tidak melakukan aktivitas untuk dipercaya sama calon pembelinya ya. Kalau seperti itu ya wajar nggak akan dapat pembeli atau kesulitan dapat pembelinya, begitu. Jadi bisnis kita itu harus ada aktivitas untuk mendapatkan kepercayaan target pasarnya, seperti itu. Nah, itu adalah satu hal penting pertama sebelum menjual sesuatu, yaitu kepercayaan. Nah, karena judul video ini adalah dua hal penting, maka poin kedua ini akan saya jelaskan. Poin kedua itu adalah, kalau yang pertama adalah kepercayaan, maka poin kedua itu adalah jumlah. Ya, sebenarnya bukan hanya dapat pembeli yang kita butuhkan, tapi dapat pembeli yang banyak. Ya, saya ulangi, bukan hanya dapat pembeli yang kita butuhkan, tapi dapat pembeli yang banyak. Nah, caranya agar bisa seperti itu bagaimana? Caranya adalah naikkan jumlah calon pembelinya. Saya ulangi, cara untuk dapat pembeli yang banyak yaitu adalah dengan naikkan jumlah calon pembelinya. Banyak orang mengeluh jualannya itu bisa dihitung dengan jari, itu karena mereka itu bermasalah di jumlah calon pembeli yang mereka miliki. Contoh katakan mereka itu punya target 100 sales, tapi jualannya ke 10 orang. Nah, yang seperti ini itu nggak akan tercapai, ya kan? Nah, yang tepat seharusnya jumlah calon pembeli itu harus lebih banyak daripada jumlah target. Ya, saya ulangi. Jumlah calon pembeli itu harus lebih banyak daripada jumlah target. Misal, kalau kita punya target 10 pembeli per hari, maka calon pembeli yang kita miliki
itu harus lebih banyak daripada itu. Kalau targetnya itu 10 pembeli per hari. Nah, kalau punya target dapat 100 pembeli per minggu, maka jualannya ke orang yang lebih banyak daripada target. Targetnya 100, maka jualannya ke orang yang jumlahnya lebih daripada 100. Bahkan kalau punya target dapat 1000 pembeli secara rutin, maka jualanlah ke orang di atas itu, ya. Kenapa sih jumlah calon pembeli itu harus lebih banyak daripada target? Karena sudah hukum alam, nggak semua yang menerima penawaran itu, atau nggak semua yang menerima iklan kita itu akan membeli. Ya, ada yang menolak lah, ada yang cuek lah, ada yang awalnya tertarik tapi ujungnya nggak jadi beli. Nah, ada banyak intinya. Karena itu jumlah pembeli itu harus lebih banyak daripada targetnya. Ya, jumlah pembelinya terus diperbanyak. Nah, saya sering mengatakan kepada teman-teman agen entrepreneur ID bahwa jangan berharap dapat banyak pembeli dari jumlah calon pembeli yang sedikit. Kalau kita jualan ke 10 orang, itu hasilnya beda dengan jualan ke 10.000 orang. Dimana ketika kita punya calon pembeli yang banyak, maka potensi penjualan kita itu akan lebih banyak daripada kita jualan ke sedikit orang, begitu. Nah, pertanyaan sekarang adalah, lalu bagaimana caranya jualan ke banyak orang? Caranya, secara garis besar, ya belajar, ya. Ada cara datangin banyak orang ke bisnis kita dengan cara organik alias gratisan, ya. Dimaksimalin sosmednya, dimaksimalin interaksinya, atau dimaksimalin relasinya. Kemudian ada cara datangin calon pembeli itu dengan cara berbayar, ya, contohnya seperti endorse atau ads, begitu, ya. Nah, dari cara gratisan dan berbayar, mana yang seharusnya dipelajari? Yang harus dipelajari adalah pelajari semuanya, ya, bukan salah satunya. Karena apa? Karena jika kita ahli semua ilmunya, berbayar atau organik, itu kita bisa datangkan orang dalam jumlah yang banyak ke bisnis kita, dan ujung-ujungnya itu adalah sebuah kebaikan untuk bisnis kita, begitu, ya. Nah, sekarang nangkap ya. Kalau sulit dapat pembeli, bisa jadi buru-buru jualan sebelum terbangun kepercayaan. Dan kalau pembelinya itu sedikit, itu karena jumlah pembelinya itu kurang banyak, ya. Jadi kepercayaan, kemudian jumlah pembeli. Supaya mudah ingat, saya menyebut dua hal barusan itu dengan yang namanya kualitas dan kuantitas. Kualitas itu mewakili yang namanya kepercayaan, sedangkan kuantitas itu mewakili jumlah calon pembeli, ya. Kalau kualitas dan kuantitas ini bermasalah, pasti bermasalah juga hasil jualannya. Begitu. Jadi kalau hasil jualannya itu mau baik, mau dapat pembeli secara mudah, dan mau dapat pembeli dalam jumlah yang banyak, maka perbaiki dua hal barusan, ya. Pada dasarnya jualan itu adalah matematika sederhana. Berapa banyak orang yang percaya dengan bisnis kita, sebesar itulah potensi penjualannya. Jadi kesimpulannya, buatlah sebanyak-banyaknya orang itu jadi calon pembeli Anda, dan buat mereka itu percaya, ya. Pada dasarnya gagal dalam jualan itu karena langsung jualan tanpa memperhatikan dua hal barusan. Nah, Anda itu jangan seperti itu, ya. Malah kalau saya bilang ketika dua hal barusan itu bagus, ketika kepercayaan itu bagus dan jumlah calon pembelinya itu bagus, maka itu akan ngaruh ke penghasilan, ya. No trust, no sales, no income. More prospect, more buyer, more income. Jadi nggak ada kepercayaan, nggak ada penjualan, nggak ada pemasukan, ya. Calon pembelinya banyak, pembelinya itu banyak, dan ujung-ujungnya adalah penghasilannya itu lebih banyak, ya, seperti itu, ya. Kalau merasa penghasilan di bisnisnya selama ini kurang, coba utak-atik dua hal ini, ya. Oke, saya doakan siapapun yang menonton video ini itu bisnisnya semakin tumbuh, amin. Semoga videonya memberi manfaat. Jika Anda ingin banyak belajar hal seperti yang ada di video ini, jangan lupa kunjungi media-media Entrepreneur ID seperti web atau fanpage atau yang lainnya, ya. Oke, kira-kira itu saja. Sampai ketemu di materi-materi Entrepreneur ID lainnya.